Oke, saudara, saya akan mulai tutorial untuk analisis data dengan menggunakan software eViews. Saudara boleh pakai eViews versi 6, 7, 8, 9, atau 10, yang terbaru itu 10. Namun karena kebetulan di laptop saya memang sudah ada eViews 6, sehingga untuk tutorial hari ini akan saya gunakan eViews 6 terlebih dahulu. Ya. Silakan saudara akses, saudara buka untuk software eViews-nya. Ketika saudara buka, pertama kali tampilannya adalah seperti ini. Jadi memang ini adalah menu tampilan dari eViews. Ya. Di sini ada menu file, edit, object, view, proc, and then quick, option, window, and help. Nah, hal pertama kali yang akan kita lakukan adalah tentunya untuk memasukkan data yang akan kita olah, saudara. Ya. Oke, silahkan. Caranya adalah saudara pilih file di pojok kiri atas, kemudian new, kemudian kita pilih yang work file. Kalau misalnya sebelumnya saudara sudah ada, belum ada project, namun datanya itu ada di database, saudara bisa pilih database, atau memang datanya itu ada program sendiri, bisa pilih program, and then kalau datanya itu dalam bentuk text file, sudah bisa pilih text file. Namun biasanya kita akan gunakan work file, sehingga silakan sudah pilih file, new, and then work file, sudah double klik. Nah, ketika sudah pilih work file, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Ya, mari kita lihat. Di sini ada bagian work file structure type. Di sini, ini adalah menu di mana kalian tuh diminta untuk memilih data yang akan kalian gunakan. Unstructured atau undate ini adalah untuk data cross section. Kalau kalian pilih date regular frequency, ini adalah untuk data time series, dan yang terakhir balance panel itu adalah data panel ya yang bisa saudara pilih. Kemudian karena kita mau pakai time series, sehingga ini kita pilih date regular frequency. Kemudian date specification ini adalah untuk memilih kalau data kita time series, ini frekuensinya ini tergantung datanya kita ini bulanan, harian, atau tahunan. Saudara bisa klik di bagian frekuensi, karena tadi kita monthly, sehingga kita pilih monthly. Jadi ini ada annual itu saat itu, semi-annual, quarterly 4 bulanan, atau mingguan, atau daily, ya, atau dari tanggal tertentu sampai tanggal tertentu. Nah, karena kita sesuai dengan contohnya tadi monthly, kita klik monthly. Nah, kita harus tahu start date-nya. Coba saudara lihat, data saudara ini start date-nya kan Januari 2014 ya. Start date Januari 2014, jadi di sini kita masukkan start date-nya Januari itu 01 ya. 01 titik 01 titik 2000 berapa tadi? 14 sampai Desember 2020 ya. Sampai Desember 2020. 2014 sampai 31 Desember 2020. Nah ini, saudara harus tahu ya. Start date sama end date-nya. Oke, sampai sini dulu. Saya tunggu. Mungkin ada yang belum. Yang sudah, saudara bisa klik OK. Illegal date. Oke, sebentar. Mungkin saya pakai garis miring ya. Kalau enggak, illegal date juga berarti kayaknya sih bulan dulu, tanggal, terus tahun. Ya.
Ya, saya ulangi lagi. File, new work file. Di sini monthly. Untuk tanggal, ternyata dia formatnya adalah bulan dulu, tanggal, kemudian tahun, kemudian pakai garis miring ya. Bulan 1, tanggal 1, 2014, and then end date-nya 12/31/2020. Ya. Sekali lagi pakai garis miring, kemudian bulan dulu, tanggal, kemudian tahun. Kalau sudah klik OK, maka akan muncul tampilan work file untitled. Bu, itu tampilannya apakah memang kecil? Enggak. Saudara bisa perbesar, ya. Tapi saudara juga bisa perkecil juga. Oke, saya perkecil aja karena takutnya nanti di sini memang saya harus tuliskan rumus atau something. Ini work file-nya sudah ada. Nah, kemudian silakan kita akan masukkan data. Saudara, caranya adalah saudara klik quick di sini. Quick. Kemudian empty group. Sekali lagi quick. Kemudian empty group. Nah, kita akan masukkan data. Caranya hati-hati. Kita geser ke kiri dulu di sini. Kemudian kita tarik ke atas. Geser ke kiri mentok, naik ke atas. Soalnya kalau nggak gitu, saudara nanti nggak ngerti di sini ternyata di atas ini ada satu baris. Ya, ini untuk menampilkan atau untuk mempaste nama variabelnya. Ya. Jadi nanti kalau yang nggak ngerti, itu dia kita akan paste dari sini. Padahal harusnya dari atas OBS ini. Ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke Excel, kita akan copy datanya. For your information, kita copy data dengan nama variabelnya. Jadi ini SP, XHCPI, kemudian kita tarik ke bawah. Jadi benar-benar hanya datanya aja beserta variabelnya. Kita copy. Oke ya, kita copy, kita masuk ke Views. Hati-hati paste-nya itu mulai dari atas ini ya. Jangan dari yang 2014 M01 ini bukan. M ini monthly, 1 ini dia bulannya. Ya. Nah ini atas ya, kita di bagian OBS. Ini kita langsung paste. Tampilannya pastikan seperti ini. Ya. Nih, ini adalah nama variabelnya. Hati-hati, banyak sekali yang salah. Mereka paste-nya itu nama variabelnya di sini. Padahal di 2014 M01 itu harusnya adalah data. Ya. Nih. Saya coba sampai sini kalian print screen dulu. Ini tugasnya. Jadi saya mau lihat apakah kalian itu bisa atau sudah berhasil atau belum ya untuk mengcopy data. Nih ya. Nah, kalau sudah, kita sekarang mau ngeran data nih. Namun sebelum ngeran data, kita tuh harus bikin rumusnya. Karena kebetulan ini hanya regresi, kita nanti rumus lebih sederhana lah ya. Nah, caranya adalah silakan saudara klik proc. Hati-hati, procnya itu di sini bukan yang di atas ya, yang di bagian data ini. Klik proc. Kemudian make equation. Nah, ini saudara yang saya bilang ya. Jadi bahkan ketika kita mau lakukan regresi, kita harus tahu rumusnya dulu, saudara.
Nih, kalau regresi rumusnya ini, di sini tuh ada Y, berarti kita masukkan dependen kita dulu, yaitu variabel SP. Sama dengan itu adalah spasi, saudara. Jadi SP spasi C, C ini adalah konstanta yang menandakan bahwa apakah variabel dependen SP ini bisa dipengaruhi oleh konstanta. Kita masukkan sekarang variabel independen yang pertama, yaitu XA dan CPI. Nih, rumusnya ini, saudara. SP, C, XA, CPI. SP ini karena kebetulan SP, CXA, CPI ini kebetulan SP ini memang nama variabelnya, kemudian XA ini variabel juga, CPI ini juga variabel. Ya. Sehingga itu. Jadi kalau kebetulan nama variabelnya enggak ini ya namanya nanti menyesuaikan variabel. Nah, kalau sudah kita klik OK, maka akan muncul hasilnya. Kalau kalian nggak muncul, coba diulangi lagi. Mungkin rumus yang kalian masukkan bisa jadi salah. Yang berhasil ketika kita klik OK, maka akan langsung muncul hasilnya. Silakan sampai sini saudara print screen terlebih dahulu, kemudian masukkan ke Word. Oh ya, saya lupa untuk ini. Nggak usah deh, tadi sudah diklik OK. Ini aja deh, hasilnya aja nih. Hasilnya kalian print screen, kalian masukkan ke Word. Nah, mari sambil kita lihat untuk PowerPoint-nya untuk baca hasil. Nah, mari kita lihat untuk hasilnya ya. Kita baca hasil. Yang pertama adalah kita akan lihat apakah terjadi masalah multi-call atau tidak. Ya.
Oke, kita lihat. Nah, apa sih hubungan multikolinearitas itu? Ya. Hubungan multikolinearitas itu merupakan apakah antar variabel itu ada hubungan atau enggak. Nah, seperti ini. Y dependent, independennya X1 dan X2. X1 dan X2 di sini dia tidak saling berhubungan, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan di ilustrasi satunya, Y dependent, independennya X1 dan X2 terjadi multikolinearitas karena antara X1 dan X2 ini memiliki sebuah hubungan. Ya, gitu. Nah, saudara, kemudian cara mendeteksinya seperti apa? Ya, ada 2 langkah yang bisa kita gunakan di sini. Nah, saya akan menggunakan langkah yang pertama. Ya, kita kembali ke eViews. Caranya adalah di hasil regresi. Di sini kita klik view. Semoga kalau biar nggak bingung saya gedein dulu. Nih, kita klik view pada hasil regresi. Kemudian kita pilih covariance analysis, ada nggak ya? View, kemudian covariance. Coba ya, covariance metric. Oh, no. Bukan ini, saudara. Sebentar, saya back. Sorry. Saya back dulu. Wait. Bentar ya, saya olah lagi dulu. Oke, coba sepertinya di sini ya, view, coba ya, view, kemudian kita pilih covariance analysis harusnya. Coba bentar. Atau coba kita pakai cara yang lain. Coba ya, kita lihat di PowerPoint. Di covariance view, kemudian view-nya itu di datanya, bukan di hasilnya ya. Sorry. Coba kita ke eViews. Kita semua ke sini dulu, ke data. Maafkan. View-nya di data. Nah, ini juga kalian juga harus tahu ya. Ketika kita klik menu view, objek dan lain sebagainya itu kita ada di posisi hasil atau gimana gitu ya. Nih. View, kemudian covariance analysis. Silahkan, saudara klik view, sekali lagi pada data. Kemudian klik covariance analysis. Nah, kita akan centang bagian yang memang kita perlukan. Kita tuh mau menampilkan tampilan yang apa, ya. Oke, kalau saudara bingung tampilan apa aja yang harus kita centang nih, kita coba lihat di PowerPoint. Silakan saudara centang untuk correlation, T-statistik, dan probability. Karena kita hanya membutuhkan nilai-nilai itu saja. Jadi, eViews ini enaknya adalah kita bisa pilih yang dimunculkan itu nilai yang mana aja. Kalau kita bingung, kita nggak mau pakai nilai-nilai yang lain, ya kita bisa hanya pilih untuk correlation, and then T-statistik sama probability. Ya, oke, kita centang correlation, T-statistik, kemudian probability.
Sampai sini, silakan sudah print screen dulu. Kalau sudah, klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Sampai sini print screen lagi. Ini hasil olah data untuk multi-call-nya. Nah, habis ini kita akan baca datanya. Apakah terjadi multi-call atau tidak. Ya. Nah, caranya adalah saya hanya menggunakan nilai korelasi dari variabel EXA ke SP itu nilai korelasinya berapa? 0,728938. Ya. Kemudian variabel CPI dan variabel SP ini 0,858. Saya tuliskan di sini. EXA dulu ya. 0,73 lah saya bulatkan ya. Sedangkan CPI di sini 0,85. Oke. Variabel EXA nilai korelasinya lebih besar atau lebih kecil dari CPI, saudara? Coba, lebih besar atau lebih kecil? Lebih apa? Bentar, kita lihat dulu di sini. Oh, oke. Tampilannya ini rumusnya saya pakai beda ya. Sorry, gini. Dia pakai 0,95 sama 0,85 ini. Oke, sebentar. Nah, oke, kita lihatnya di sini, saudara. Oke, saya kembali dulu ke eViews. Oke, sorry. Kita lihatnya nih, nilai SP ke CPI itu 0,85. Kemudian nilai EXA ke CPI itu 0,95. Maaf, kebalik ya. Tadi saya SP ke EXA dan SP ke CPI. Yang benar adalah hubungan SP ke CPI dulu, kemudian hubungan EXA ke CPI. Jadi hubungan dependen ke variabel independen 2 dan hubungan variabel EXA dan CPI. Kalau tadi saya pakai nilai SP EXA dan SP CPI, saya nggak bisa membandingkan antara koefisien antar independennya, karena tadi kan dependen ke independen. Nah, masalahnya multi-call itu adalah apakah variabel independen ini saling berhubungan atau tidak ya. Sehingga koefisien yang kita baca, yang kita gunakan itu adalah nih dependen, perwakilan dependen ke independen, kemudian independen ke independen. Ingat ya, CPI dan EXA ini kan independen. Hubungan ini tuh 0,95. Nah, nilai ini tuh kita bandingkan, saudara. Nilai hubungan antara independen ke dependen lebih besar atau lebih kecil dari hubungan antar variabel independen. 0,85 itu kan lebih kecil ya. Ya enggak? 0,85 itu kan lebih kecil dari hubungan antar independennya. Sehingga ya 0,85 sekali lagi lebih kecil dibandingkan 0,95. Sehingga artinya adalah terjadi multikolinearitas. Ya, sekali lagi jika nilai
korelasi. Korelasi kan hubungannya. Nilai hubungan antara dependent, independent lebih kecil dari nilai korelasi independent ke independent, otomatis dia akan mengindikasikan terjadi multikolinearitas. Karena apa? Nilai hubungan antar variabel independen itu lebih besar dibandingkan dependen ke independennya. Sehingga ini pasti terjadi multikolinearitas. Bisa ya sampai sini ya. Silakan saudara print screen terlebih dahulu. Ya. Nah, kalau sudah kita akan terjadi multikol ya. Nah, kalau sudah kita akan lakukan uji otokorelasi ya. Nah, Bu, kalau misalnya terjadi multikol apakah bisa diobati atau bisa diakalin? Bisa. Nah, itu mungkin nanti ya. Kita akan lakukan uji semuanya dulu, kemudian nanti kalau masih ada waktu atau ada di video yang lain, nanti akan saya ajarkan cara mengatasi multikol dan lain sebagainya. Nanti akan saya share linknya ya. Nah, sekarang kita kembali ke hasil regresi. Ada nggak tadi hasil regresinya? Nah, kita kembali ke equation ini, saudara, hasil regresi. Yuk, semuanya kembali ke sini. Hasil regresi. Nah, kita sekarang akan lakukan uji otokorelasi. Ya, caranya adalah silakan saudara klik view pada tabel hasil uji regresi. View, kemudian saudara pilih residual test. Kemudian pilih yang serial correlation. Sekali lagi, arahkan tampilannya pada hasil regresi. Kemudian pilih view. Kemudian residual test. Kemudian serial correlation. Lex to include-nya 2, nggak perlu kalian ubah, langsung klik OK. Ini hasil untuk melihat apakah terjadi autokorelasi atau tidak. Silakan saudara print screen dulu. Hasilnya nanti yang kita baca yang ini, saudara. Kita pakai uji Bruce-Godfrey. Bu, permisi mau tanya. Ya, Mbak, silahkan. Punya saya kok nggak ada residual testnya ya, Bu? Coba print, share screen mau? Oh ya, Bu. Ya. Hati-hati, jangan-jangan kamu tampilannya ada di hasil yang bukan regresi loh. Coba share screen dulu. Sudah muncul belum ya, Bu? Nah, yuk, oke, sudah. Itu oke, view residual diagnosis coba, Mbak. Nah, serial correlation. Ya. Ini berapa, Bu, tadi? 2. Terima kasih, Bu. Oke. Ini Evis terbaru ya, Mbak, kayaknya. Ini 9, Bu. Nah, oke. Yang versinya sama kayak Mbak Septi, nanti pilihnya apa tadi, Mbak? Residual diagnosis ya. Iya, Bu. Oke, silahkan. Ada lagi yang mau bertanya?
Maaf ya, iklan sebentar. Oke, bisa semua ya. Nih. Nah, sekarang cara membacanya adalah silahkan saudara lihat untuk nilai probabilitas F-nya. Nih, di sini. Saudara lihat nilai probabilitas F-nya. Nilainya adalah 0,0000 di sini. Nilai probabilitas F itu jika nilainya lebih kecil dibandingkan tingkat alfa, alfa yang kita gunakan di sini anggap saja 5% sehingga kita pakai alfa 0,05. Nah, probabilitas F-nya di sini kan 0,00, artinya kan dia lebih kecil. Lebih kecil berarti artinya adalah terjadi atau terdapat autokorelasi. Nih ya, terdapat autokorelasi. Sampai sini di print screen dulu. Setelah di print screen, coba saudara kembali ke PowerPoint. Apa sih arti autokorelasi? Ini ya, terdapat autokorelasi. Pakai nilai probability F. Oke, kita lihat apa itu autokorelasi. Cara yang lain adalah kita bisa pakai uji Durbin Watson ya, tapi ini kalian harus membandingkan, kalian harus cari nilainya. Jadi yang lebih praktis kita bisa pakai tadi BG test. Oke, autokorelasi itu adalah bentar. Wait, saya carikan dulu. Semuanya masih kembali di sini. Mungkin sambil menunggu, apakah ada yang masih belum bisa? Oh, autokorelasi ya, itu adalah untuk menguji apakah ada korelasi variabel atau apakah ada hubungan antar variabel yang dipengaruhi oleh data time series kita ya, untuk menguji itu. Nah, ternyata ada korelasi. Biasanya kalau terjadi multikolinearitas, jadi ketika kita uji autokorelasi, hasilnya biasanya juga terjadi autokorelasi. Karena kan ketika kita uji multikol, kita sudah tahu hubungan masing-masing variabel independen kan ada hubungannya atau saling berhubungan. Sehingga ketika kita uji autokorelasi, maka biasanya pasti akan ada korelasi atau ada hubungan. Oke, itu untuk uji autokorelasi. Nah, sekarang kita akan lakukan untuk uji heteroskedastisitas. Ya. Uji heteroskedastisitas, kalau saudara mau lihat di PowerPoint, itu caranya ada beberapa. Namun kita mau tahu dulu apa sih uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas itu adalah untuk mengetahui apakah persyaratan OLS tentang varian itu terpenuhi atau datanya kita itu sifatnya itu hetero atau homo, atau homo ini artinya sama, sifatnya itu sama atau enggak. Ya, itu kita mau uji. Nah, di sini bisa pakai uji Waite, uji Glaser, dan uji Park ya.
Kita akan lakukan, sekali lagi, saya memilih cara yang mungkin lebih mudah untuk bisa kalian gunakan dan bisa kalian baca hasilnya. Sehingga untuk uji heteroskedastisitas di sini saya akan menggunakan uji White. Kita kembali oke, kita tetap stay di sini, tetap di hasil regresi. Sekarang silakan saudara klik view. Kemudian residual test yang versi 6, yang versi 9 ke atas, kalian pilih residual diagnosis. Kalau sudah, pilih heteroskedasticity test. Sekali lagi, yang versinya 9 ke atas, entah review 9 atau 10, kalian klik residual diagnosis, kemudian pilih heteroskedasticity test. Oke, heteroskedasticity test, saudara klik. Nah, kemudian nih, kalian bisa pakai Godfrey tadi, Harvey, Gretzer, ARCH, atau White. Saya pakai White, jadi kita pilih yang White di sini. Kemudian klik OK. Maka akan muncul hasil di sini. Heteroskedasticity test White. Sampai sini silakan saudara print screen terlebih dahulu. Ya. Nah, kemudian cara baca hasilnya itu gimana gitu ya. Cara baca hasilnya adalah kita lihat sekali lagi untuk nilai probability-nya, Saudara. Nilai probability F-nya di sini adalah 0,059. Ya. Kita bandingkan dengan tingkat signifikansi atau alfa yang kita gunakan. Sekali lagi alfa kita 5%. Ya, alfa kita 5% 0,05. Nilai probability F lebih besar atau lebih kecil dari alfa, Saudara? Lebih besar, Bu. Lebih besar. Kalau lebih besar, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Kalau di PowerPoint sepertinya hasilnya agak berbeda. Kalau di PowerPoint itu dia mengindikasikan terjadi hetero ya. Kalau di sini ketika saya olah ternyata sesuai hasil statistiknya, nah dia lebih besar dari alfa, ya kan 0,05. Ini 0,0059. Sorry. 0,0059.
0,0059 dibandingkan dengan tingkat alfa 0,05. Berarti kan dia lebih kecil ya. Nah, oke, sorry. Ternyata dia lebih kecil. Nah, gini aja deh. Nih ya, nih 0,0059 lebih kecil. Sehingga dia sorry. Alfa 5% lebih kecil, jadi dia hetero. Ya. Terjadi masalah heteroskedastisitas. Kebetulan simbolnya udah benar, cuma saya salah mentafsirkan saja. Bisa, saudara? Bisa ya? Nah ini. Walah, terjadi multikol, terjadi otokorelasi, terjadi heteroskedastisitas. Yuk, gimana, Bu? Tenang, solusinya besok saya share videonya ya. Nih, terjadi masalah hetero juga, sudah. Ternyata datanya ini beragam sifatnya, tidak sama. Ya. Bisa ya? Oke, ini heteroskedastisitas. Nah, sekarang kita lakukan langkah terakhir untuk uji asumsi klasik, yaitu untuk uji normalitas. Oke, semuanya jangan lupa di print screen ya. Tetap berada di sini, di hasil regresi sini. Seperti biasa, kita klik view. Kemudian kita pilih residual test atau residual diagnosis yang lain. Kemudian kita pilih yang histogram normality test. Sekali lagi, tetap di tampilan ini. Kemudian kalian klik view. Kemudian pilih residual test, kemudian histogram. Nah, tampilannya seperti ini, ada dalam bentuk histogram, namun supaya lebih mudah, kita akan baca hasil statistiknya yang ini, saudara. Sebelum kita baca hasilnya, silakan saudara print screen dulu. Ya, masukkan ke Word dulu. Nah, caranya adalah di bagian tampilan ini untuk nilai min, median, maksimum, minimum sebetulnya ini juga sudah ada, saudara. Jadi ketika kalian untuk uji statistika deskriptif pakai EVIUS itu bisa, itu sekaligus untuk uji normalitas. Ya, di sini ada nilai min, median, dan lain sebagainya. Di sini ada nilai E ini artinya komanya banyak, jadi min ini kalau bisa kita artikan minus 3,97. Ya, median sekian, maksimum sekian. Jadi ini termasuk untuk uji statistik deskriptifnya. Nah, untuk uji normalitas nih, kita lihat di nilai probability-nya, saudara. Di sini nilai probability-nya 0,1165. 0,1165. Kita bandingkan dengan alfa. Alfa kita 5%, 0,05. Coba, nilai probability lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan alfa, saudara?
Besar. Lebih besar. Sehingga artinya adalah data berdistribusi normal. Sampai sini kalian print screen terlebih dahulu. Selesai sudah untuk uji asumsi klasik. Untuk regresi waktunya nggak cukup, mungkin akan saya lanjutkan minggu depan. Ya. Thank you semuanya. Silakan di print screen, kemudian kalian kirimkan untuk tugasnya.